Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi. Saya asal dari Rangkas Bitung, tepatnya di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dengan nomor NIM 21131300034. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang salah satu tokoh filsuf muslim, yaitu tokoh Suhrawardi. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan 3 pembahasan. Yang pertama itu tentang biografi Suhrawardi, yang kedua itu tentang pemikirannya, dan yang ketiga itu tentang karya-karya beliau. Yang dimana nama lengkap beliau adalah Syihab al-Din Yahya ibnu Habasi ibnu Amira. Beliau lahir di desa Suhrawardi, yang dimana di sebuah desa kecil dekat Jinjan di laut timur Iran. Beliau lahir pada tahun 545 Hijriah atau 1153 Masehi. Beliau melanjutkan pendidikannya itu dan berguru atau mendalami ilmunya itu pada Zahir al-Din Qori dan Fakhr al-Din al-Mardini, di mana Zahir al-Din Qori dan Fakhr al-Din dan al-Mardini ini dianggap sebagai guru terakhir Suhrawardi. Jadi Suhrawardi ini merupakan tokoh filsuf muslim yang dimana mendalami ilmu filsafat dan ilmu tasawuf dan fikih, yang dimana dia merupakan seorang yang produktif dan yang cerdas, sehingga dengan pemikiran-pemikirannya yang kuat dan intelektualnya yang cerdas, sehingga Suhrawardi ini dipanggil oleh Pangeran Malik al-Zahir, penguasa Aleppo atau putra Sultan Soleh ad-Din al-Ayyubi, untuk dipertemukan para teolog dan para fuqaha, sehingga dalam perdebatan ini Suhrawardi mampu mengupakan argumentasi-argumentasi yang kuat, sehingga membuat Suhrawardi dekat dengan Pangeran Zahir, dan pendapat-pendapatnya itu disambut baik pada saat di Aleppo. Dalam usia beliau yang belia, beliau sudah mengetahui dan menguasai filsafat, tasawuf, serta mampu menguraikannya dengan baik dan benar. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Suhrawardi ini merupakan sosok yang cerdas, yang dimana beliau mampu menguasai filsafat dan tasawuf serta mampu menguraikannya dengan baik dan benar, sehingga ada sebagian para fuqaha yang benci terhadap Suhrawardi ini dan mengirimkan pesan langsung kepada istana, tepatnya kepada Salahuddin al-Ayyubi, yang dimana memberi peringatan bahwasanya jangan bersahabat dengan Suhrawardi. Suhrawardi ini kemungkinan tersesat akidahnya, kata yang tidak menyukai beliau itu. Sehingga Salahuddin al-Ayyubi pun terpengaruh oleh isi surat yang ada di dalamnya tersebut, sehingga memerintahkan putranya itu untuk menghukum mati Suhrawardi. Dan pada akhirnya Suhrawardi itu terbunuh dalam usianya 38 tahun, yang dimana di usia beliau yang 38 tahun beliau dengan pemikirannya yang kontroversial, yang dimana pemikirannya itu tentang pemikiran filsafat sufisme, yang dimana salah satu karya Imam Al-Ghazali yang menjelaskan yaitu hubungan antara nur cahaya dengan iman bisa mempunyai pengaruh dalam pemikiran iluminasi Suhrawardi. Dan yang kedua itu pemikiran itu tentang peripatetik, yang dimana pemikiran filsafat peripatetik ini khususnya filsafat Ibnu Sina. Suhrawardi sebagian mengkritiknya bahwa memandang tentang asas penting memahami keyakinan isyraqinya. Yang ketiga itu yaitu pemikiran itu tentang sebelum Islam, yang dimana pemikirannya itu aliran Pitagoras, yang dimana tumbuh aliran-aliran memandang kumpulan aliran Hermes sebagai kitab samawi mereka. Dan yang keempat itu yaitu tentang pemikiran itu tentang hikmah, yang dimana di sini Suhrawardi mencoba untuk membangkitkan keyakinan baru dan memandang para pemikir sebagai pewaris langsung hikmah sebelum datang bencana kepada Nabi. Yang ketiga itu tentang karya-karyanya, yang dimana beliau banyak sekali karya-karyanya, kurang lebih 50 karya, yang dimana di usia beliau yang 38 tahun beliau telah mengeluarkan kurang lebih 50 karya, yaitu salah satunya yaitu tentang induk filsafat iluminasi yang terdiri dari At-Talwihat atau pemberitahuan, Al-Masyri wa Al-Mutarohat atau jalan dan pengayoman, Al-Hikmah Al-Isyraq atau filsafat pencerahan, yang dimana beliau ini yang kedua itu tentang risalah ringkas filsafat, yang mana terdiri dari Bustan al-Qulub, Taman Kolbu, yang dimana yang ketiga itu tentang karya-karyanya itu tentang Kisah al-Gurbah al-Garbiyah atau kisah pengasingan
pengasingan ke barat, atau Risalah At-Thair atau Risalah burung. Yang ketiga itu Fi Hakika Al-Isyraq, hakikat cinta ilahi, yang dimana itu jadi karyakannya itu banyak gitu, kurang lebih 50 karya di usia beliau yang 38 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.